Alhamdulillah Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat isya Masjid Al-Amin Belundo rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya lisan, kalbu, dan segenap jiwa dan raga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita semua mendapatkan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia. Tidak terkecuali nikmat berada di masjid ini, di majlis ini, saat ini. Tidak setiap orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di sebuah majlis ilmu, apalagi yang digelar di masjid. Mungkin ada yang terhalangi karena kondisi hujan, ada juga yang terhalangi dengan sebuah kesibukan atau mengalami gangguan kesehatan. Tapi alhamdulillah, kita semua bisa dikumpulkan di masjid yang kita cintai bersama ini di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menambah keimanan kita kepadanya, mendengar dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kenikmatan yang sepatutnya disyukuri. Salawat berikut salam semoga tersampaikan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, teruntuk keluarga beliau, seluruh istri dan para sahabat beliau, serta siapapun di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan jalan dan keteladanan beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Subhanallah, malam ini kita melepas kerinduan. Sudah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu kita tidak berada di majelis ilmu di masjid ini
seperti sebelumnya. Beliau Ustaz Ahmad Sujati mewakili takmir dan DKM masjid sudah beberapa kali menyampaikan kepada kami agar majlis ilmu ini ditumbuh suburkan kembali. Qadarullah, baru malam ini kita bisa kembali di majlis ilmu. Pesan pribadi saya untuk diri saya sendiri, selanjutnya untuk jamaah sekalian, berupayalah untuk memperbaharui keikhlasan niat di dalam hati. Karena Allah, untuk Allah, dalam rangka menggapai balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar ingin memenuhi undangan, bukan sekedar karena euforia semakin banyak bermunculan kajian offline di mana-mana. Bukan pula hanya karena ingin meramaikan suasana, tidak. Karena Allah, kita ingin membawa pahala duduk di majlis ini sebagai pahala yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan boleh jadi pahala itulah yang akan menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. Kita ingin masuk surga, maka berbekal dengan segenap usaha, kesungguhan, upaya yang bisa kita lakukan dengan semua amal saleh, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan istiqamah dan menutup usia kita dengan husnul khatimah. Maka sekali lagi saya mengajak kepada siapa saja yang hadir di sini. Bagi saya secara pribadi, hadir di sebuah majelis ilmu bukan karena suatu jumlah, tapi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya menjadi catatan terpenting buat kita. Bukan soal durasi waktu sebuah kajian, bukan soal ramai atau sepinya kehadiran sebuah majelis ilmu, tetapi bagaimana agar kita benar-benar menjadikan setiap kesempatan pahala dapat kita petik sebagai bekal perjalanan kita saat menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh sebab itu, pada pertemuan perdana ini, izinkan kami untuk menyegarkan ingatan kita bersama tentang keajaiban ilmu yang semestinya tidak hanya menjadi tambahan wawasan, bukan hanya sekedar menambahkan khazanah perbendaharaan kata, tapi kita ingin menjadikan setiap langkah kita adalah sebaik-baik bekal kita di kehidupan dunia sebelum pada akhirnya kita masuk pada perjalanan kehidupan akhirat. Cek. Cek. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, harus senantiasa kita ingat bahwa yang membuat seorang hamba mulia di sisi Allah bukan dengan harta bendanya, bukan pula dengan penampilannya, bukan pula dengan tumpukan harta bendanya, bukan karena kekuasaan, kedudukan, ketenaran yang dimilikinya, bukan.
yang membuat seorang hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwanya. Tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dalam ayat panjang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Banyak orang bilang, "Ustaz, kalau pembahasan tentang takwa itu sudah sering. Bukan sekedar bosan, bahkan saya sudah hafal dalilnya. Ayatnya, hadisnya sudah di luar kepala saya. Mbok dibahas hal-hal yang kontemporer, yang sedang viral." Ini ungkapan yang perlu diluruskan. Kenapa demikian? Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan lip sync di bibir, bukan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar tulisan yang menghiasi dinding atau pelengkap kata-kata dalam sebuah banner kegiatan, atau sekedar diucapkan sebagai penghias momen-momen bersejarah. Bukan. Takwa adalah cermin kehidupan. Maka ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba adalah ilmu yang dapat mencerminkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barometer, hadirin sekalian. Ini barometer tolok ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya mulia di hadapan manusia, tapi ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya seseorang itu bangga dengan kekayaannya, kedudukannya, pengalamannya, kecerdasannya, kehebatannya, harismatiknya di hadapan orang lain. Apalah artinya itu semua kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya. Na'udzubillah. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Karenanya takwa itu diwasiatkan oleh Allah kepada kita. Bahkan sebelum diwasiatkan kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takwa pun diwasiatkan kepada orang-orang sebelum kita. Ahlul kitab yang dahulu pernah ada di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dicatat firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 131. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan kami juga wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat Allah. Mohon maaf Pak,
Kita kalau menjumpai, mohon maaf sekali lagi, seseorang yang mungkin sudah lanjut usia, sudah berbaring di kasur sakitnya, dia mulai meminta secari kertas, dia meminta kepada orang terdekatnya, saya titipkan ini untuk fulan, saya begini untuk fulan, wasiat. Apa yang ada di dalam benak kita saat kedua orang tua kita misalnya berwasiat kepada kita, yang ada di benak saya adalah saya akan jalankan wasiat itu selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Betul begitu? Lalu bagaimana jika wasiat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menetapkan hidup dan mati kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menetapkan segala sesuatu pada kehidupan kita, bahkan yang akan menjumpai kita kelak di hari kiamat dan menentukan di mana tempat kita, di surga kah atau justru di neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berwasiat, kami telah berwasiat kepada ahlul kitab sebelum kalian, sebagaimana juga kami berwasiat kepada kalian. Apa isi wasiat yang sama itu? Anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu bukan lip sync bibir. Takwa itu bukan sekedar untayan kata yang menghiasi kesempatan-kesempatan, momen-momen bersejarah, bukan. Takwa adalah barometer kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan takwa adalah wasiat Allah yang ditetapkan di dalam kitab suci Al-Quran abadi sampai hari kiamat tiba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya di sebuah kesempatan, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad dan yang lain dengan sanad yang sahih, valid. Suatu ketika Nabi SAW berdiri di atas mimbarnya di hadapan para sahabat, memberikan mau'izah. Mau'izah itu, Pak, nasihat yang serius, diiringi dengan targhib dan tarhib. Jadi nasihat diiringi dengan ayo lakukan ini nanti dapat surga, jangan lakukan itu ada ancaman neraka. Itu namanya mau'izah. Nasihat yang berbobot diiringi, dilengkapi dengan motivasi dapat surga dan wanti-wanti kalau tentang ancaman neraka. Itu namanya mau'izah. Saking mendalamnya mau'izah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu, air mata para sahabat terderai. Wajilat minhal qulub. Kalbu para sahabat yang mendengarkan, menyimak, menyaksikan mau'izah tersebut tergetar takut. Wa dzarafat minhal uyun. Air mata pun terurai. Salah seorang dari sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina." Rasul, kami menangkap seakan nasihat panjenengan kali ini adalah nasihat perpisahan. Saking mendalamnya mau'izah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menangis, para sahabat merasakan getaran takut di dalam kalbu mereka. Mereka berpikir, ini kayaknya sudah perpisahan dengan Nabi. Seperti tidak akan ada perjumpaan lagi. Maka para sahabat memberanikan diri untuk berkata, fa'ausina, kalau begitu Rasul, berikan wasiat kepada kami. Makanya kata para ulama, wasiat itu tingkatannya lebih tinggi dari mau'izah. Lebih mendapatkan stressing, penguat. Wasiat dititipkan untuk diimplementasikan. Dititipkan bukan sekedar titipan kemudian dilipat di saku,
selesai, tidak. Tapi ada gerakan konkret dari wasiat tersebut. Apa wasiat yang disampaikan beliau di kesempatan itu? Qal usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi wasiat Allah Subhanahu wa taala pada ayat 131 surat An-Nisa sama isi wasiatnya dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis ini. Usikum, aku berwasiat kepada kalian anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Serius. Bukan sesuatu yang main-main. Jadi dalam kondisi sedang serius, para sahabat sedang tergetar takut, para sahabat sedang tersentuh, terhanyut dalam mau'izah, justru mereka dipesankan wasiat yang begitu hebat, takwa kepada Allah. Di kesempatan yang berbeda, ada seorang sahabat datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama, dia juga minta wasiat, minta pesan, minta nasihat, minta wejangan, minta wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Mohon maaf hadirin hadirat sekalian, di zaman seperti sekarang ini, wallahi, demi Allah, kebutuhan masing-masing kita terhadap bekal takwa jauh lebih penting daripada bekal harta. Kalau dulu sebut saja 20 tahun, 30 tahun yang lalu, banyak nilai-nilai kerusakan itu terjadi di luar rumah kita. Makanya banyak orang tua berpikir, nak, di dalam saja, kalau kamu keluar kamu akan rusak. Begitu pesan orang tua kita dulu. Sudah di dalam saja, di rumah saja, di rumah saja. Kalau pesan serupa itu diterapkan dengan persepsi yang sama, rasa-rasanya sudah tidak tepat. Karena sekarang anak-anak duduk manis, terbaring di atas kasur, menjangkau semua kerusakan di dalam genggaman tangannya. Terus apa yang bisa menjadi rem? Taqwallah. Jadi kalau sekarang kita ingin berikan wasiat kepada anak-anak kita, bukan, nak, jangan buka ini, jangan tonton itu, jangan dengar ini. Bukan itu. Basically yang harus kita pesankan kepada mereka, nak, bertakwalah kepada Allah. Ayah mungkin tak melihatmu, nak. Bunda mungkin tidak mengawasimu. Tapi ada pengawasan Allah yang jauh lebih jeli dari CCTV sekalipun. Taqwallah. Merasa dilihat, merasa diawasi, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taqwallah? Takwa kepada Allah. Karenanya sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, pesan Nabi kepada kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada. Di daratan, di lautan, di udara, sendirian, di tengah keramaian, dalam kondisi susah, dalam kondisi senang. Taqwallah subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu banyak orang yang sudah tidak terlalu bermasalah kalau dia sendirian. Dulu kita kalau sendirian itu kemerungsung, aduh pengennya ada teman. Paling tidak bisa ngobrol, bisa menemani kejenuhan, kebosanan. Sekarang enggak usah. Lihat anak-anak muda di luar sana itu. Yang penting buat mereka satu, kuota data. Nggak makan nggak apa-apa, nggak minum nggak apa-apa.
Kuota data habis pun nggak masalah. Yang penting bisa nongkrong di tempat yang ada jaringan wifi-nya. Mereka berselancar dengan gadgetnya. Kalau bukan dengan bekal ketakwaan, lalu apa yang bisa membuat mereka rem dari hal-hal yang akan melalaikan mereka? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pesan yang semestinya senantiasa kita ingat. Terlalu banyak ayatnya, terlalu banyak hadisnya. Kita kalau dengar seorang imam atau khatib membaca khutbatul hajah sempurna misalnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Di sepanjang khutbatul hajah itu ada 3 rangkaian ayat yang Nabi bacakan. Semuanya berawal dengan perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan takwa yang cuma di bibir, bukan takwa yang cuma di tulisan. Haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Estu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya di awal surat An-Nisa, tadi di surat Ali Imran, kemudian di awal surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, Rabb kalian, bertakwa lagi. Berikutnya ayat yang lain di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai hamba beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah dengan tutur kata yang lurus. Takwa, takwa, takwa. 3 ayat ini dibacakan dalam khutbatul hajah. Innal hamdalillah dan seterusnya. Belum lagi kita diingatkan dengan ayat yang lain. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai hamba beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dipersiapkannya untuk hari esok. Apa yang dibawanya untuk hari esok. Bertakwa dia kepada Allah. Mungkin besok ajalnya tiba, maka sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dirilah kalian, sungguh sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Takwa, 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 takwa. Ustaz bosan dengarnya. Kata-kata bosan itu hadir dari bisikan syaitan. Kata-kata bosan, bisikan bosan terhadap takwa adalah bisikan syaitan. Karena seorang hamba yang tahu bahwa hidupnya di dunia ini sebentar dan hidup di akhirat abadi, dia tidak akan memperhatikan bekal terbaiknya lebih daripada takwa. Maka dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, "Wahai Ali, apa itu ketakwaan?" Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "At-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumil rahil." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, itu takwa. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, takwa itu adalah beramal dengan Al-Quran.
Nama lain Al-Quran adalah At-Tanzil. Beramal dengan semua yang dituntunkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Bertakwa itu artinya ridha dengan sekecil apapun karunia Allah Subhanahu wa taala untuknya. Sesedikit apapun anugerah Allah baginya, dia ridha. Itulah takwa. Kemudian yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu adalah bersiap-siap untuk hari perjalanan panjang di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, kalau kita sudah tahu, sudah menyadari, sudah meyakini bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lazim adanya, sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Takwa kepada Allah adalah ujian bagi kita, maka sesungguhnya ketakwaan itu tidak mungkin dijalankan oleh seorang hamba kecuali dengan bekal ilmu. Mustahil seorang hamba bisa bertakwa dengan ketakwaan sesungguhnya kalau dia tidak berilmu agama. Nuhun sewu Bapak Ibu atau bapak-bapak muda ini, barangkali masih punya anak yang kecil-kecil seperti saya. Anak-anak kecil kita atau cucu-cucu kita, kalau perjalanan mereka panjangnya seperti umumnya usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 atau 70 tahun, cucu kita perjalanannya masih panjang. Sebut saja kalaulah cucu kita 10 tahun, 12 tahun, untuk sampai ke 60 tahun masih panjang. Tapi kondisi zaman sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan zaman sebelumnya. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibekalkan. Bagaimana langkah konkretnya Ustadz? Ilmu. Panjenengan kalau ingin membentuk ketakwaan anak cucu, maka mulailah dengan membekali mereka ilmu agama. Siapa Pak Ustadz yang membekali? Saya sebagai bapaknya, saya sebagai kakeknya, saya sebagai ibunya, saya sebagai neneknya. Ajarkan, bekali ilmu agama. Itulah yang menjadi bibit unggul utama terbentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mustahil seorang hamba bisa mewujudkan ketakwaan yang benar kepada Allah jika dia tak berbekal ilmu agama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, perkataan Bakr Al-Muzani rahimahullah. Beliau berkata tentang Talq ibnu Habib rahimahullah. Jadi Bakr Al-Muzani menukilkan perkataan indah dari Talq ibnu Habib rahimahullah. Ketika Talq ibnu Habib berkata kepadanya, ittaqul fitnata bittaqwa. Berperisailah engkau menghadapi fitnah, gelombang ketergelinciran dosa, maksiat, kekacauan. Kalau itu terjadi, berbenteng dirilah engkau dengan ketakwaan. Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama. Jadi ketika fitnah berkecamuk, ketergelinciran dosa, kekacauan, kemaksiatan, bentuk-bentuk dosa dan maksiat terjadi begitu banyak, bertubi-tubi, berbenteng dirilah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Talq ibnu Habib berpesan, berbenteng dirilah engkau menghadapi berbagai bentuk fitnah, ketergelinciran dosa, maksiat, kekacauan yang
banyak dengan ketakwaan, berbenteng diri dengan ketakwaan. Maka kemudian setelah itu Talq ibnu Habib ditanya, sifha lana, tolong gambarkan kepada kami, definisikan untuk kami takwa itu apa, agar tatkala kami berbenteng diri dengan takwa, takwa itu benar, takwanya itu apa? Deskripsikan ketakwaan itu kepada kami agar kami benar dalam membentengi diri saat menghadapi kekacauan dan ketergelinciran dosa. Maka Talq ibnu Habib rahimahullah mendefinisikan ketakwaan dengan ungkapan yang sangat indah. Beliau berkata, at-taqwa, takwa itu adalah al-amalu bi ta'atillah, menjalankan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Apa yang dimaksud cahaya Allah? Ilmu. Jadi bertakwa itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dengan pelita ilmu dari Allah. Ustadz, dari mana Ustadz menerjemahkan cahaya Allah itu adalah ilmu? Banyak sekali ayatnya. Kalau kita baca ayat kursi misalnya, kemudian kita lanjutkan, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Lanjutkan. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat. Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Kayaknya dulu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala punya banyak guru. Di antara guru Imam Syafi'i namanya Waqi' ibnul Jarrah rahimahullah. Salah satu guru besar Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Syafi'i. Salah satu guru beliau bernama Imam Waqi' ibnul Jarrah. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berada di sebuah pasar atau yang semisalnya, di sebuah keramaian. Tanpa disengaja, entah karena hembusan angin atau yang lain, Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis seorang wanita tersingkap. Betis. Sekarang kita tidak harus nunggu angin. Bukan hanya betis terlihat, bahkan paha bagian pangkal juga kelihatan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak dengan sengaja melihat tersingkapnya betis seorang wanita. Kemudian beliau tundukkan pandangan. Tapi ternyata hal tersebut sangat berpengaruh pada diri Imam Syafi'i. Setelah itu berhari-hari terjadi perubahan. Apa perubahan yang signifikan terjadi pada Imam Syafi'i? Hafalan beliau menumpul. Padahal Imam Syafi'i itu, kalau kita baca biografinya, terutama di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Imam Syafi'i itu sampai dinyatakan oleh para ulama sebelum beliau, setelah beliau, menyatakan bahwa Imam Syafi'i ayatun min ayatillahi fil hifzi. Salah satu tanda kebesaran Allah berkaitan dengan hafalan. Imam Syafi'i itu sekali dengar, hafal, tidak pernah lupa. Sekali menghafal Muwatta Imam Malik. Muwatta itu buku hadis, Pak, kumpulan riwayat Imam Malik ibni Anas, gurunya Imam Syafi'i.
Bahkan sebagian menyatakan Imam Syafi'i kalau mau menghafal, beliau tutup halaman sampingnya. Kalau mau fokus ini saja, ini ditutup. Kenapa ditutup? Karena kalau tidak, sekali baca dua-duanya dihafal. Saat beliau masih sangat kecil, beliau duduk dekat dengan Imam Malik, gurunya. Yang lain murid-murid senior mengikuti kajian dengan pena, dengan buku, dicatat hadis, dicatat an fulan, haddatsana fulan, akhbarana fulan, ballaghana an fulan, dicatat. Ini murid-murid senior usia, senior majelis dengan Imam Malik. Imam Syafi'i utek dengan tangan dan telapak tangan dengan jarinya. Imam Malik bertanya kepadanya, "Mau boleh kok begini-begini?" Kata Imam Syafi'i simpel saja, polos saja. "Fa inni aktubu ank." Aku tulis apa yang panjenengan ucapkan wahai Imam. Tersinggung Imam Malik ini. Main-main ini anak. Apa kata Imam Syafi'i? "Wahai guruku, jika kau inginkan, aku akan sebutkan semua hadis yang telah engkau sampaikan, beratus-ratus hadis engkau sampaikan dari awal hari sampai akhir hari ini, aku akan sebutkan." Imam Malik tambah estu nih, tenane. Ayo dites dari awal sampai akhir hadis, jangankan satu kata keliru, satu huruf nggak ada yang keliru. Sampai kemudian Imam Malik berkata, "Wahai pemuda, engkau akan menjadi rujukan alam semesta ini dengan ilmumu." Kembali ke kisah tersingkapnya betis seorang wanita tanpa sengaja. Kelihatan dipalingkan wajah beliau, hafalannya tumpul, Pak. Gelisah, maka beliau curhat sama gurunya Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Curhatan tersebut dirangkai oleh Imam Syafi'i dalam bait-bait syair sampai sekarang masih ada, boleh dilihat di dalam kitab Diwanus Syafi'i. Beliau berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi." Aku curhat kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Ternyata beliau memberikan petunjuk, mengajarkanku untuk meninggalkan maksiat. Beliau sampaikan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada seorang pelaku maksiat. Dari sini kita tahu bahwa ilmu itu adalah cahaya. Imam Syafi'i setelah melantunkan syair tersebut mikir, apa maksiat yang saya lakukan? Tak sengaja melihat betis seorang wanita yang bukan mahramnya. Sekali lagi kita di zaman sekarang, bukan cuma melihat betis, Pak. Dan tidak harus kita di pinggir jalan akhirnya melihat betis atau paha atau yang lain. Di sini ini yang saya bilang tadi. Iklan handphone perempuan, iklan mobil perempuan, iklan suplemen yang biasanya dikonsumsi sama laki-laki perempuan. Apa iklan yang nggak pakai perempuan? Sampai pun iklan rokok sebagiannya sama perempuan. Iklan produk-produk yang sebetulnya banyak dikonsumsi identik oleh laki-laki, tetap yang tampil adalah perempuan. Tidak harus keluar di jalanan kita lihat perempuan di gadget kita.
Maka Al-Imam Talq ibn Habib rahimahullah berkata, takwa itu kau beramal dengan ketaatan kepada Allah dengan panduan ilmu. Maka takwa butuh ilmu. Mustahil kita bisa bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa kalau kita tidak memiliki bekal ilmu. Belajar. Saya tidak tahu sampai kapan kita bisa merasakan manisnya berada di majelis ilmu seperti ini satu sama lain di antara kita. Allahu a'lam. Tapi setiap kita harus semangat dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun. Ada majelis ilmu, hadir, belajar. Ada kesempatan untuk menambah ilmu, belajar. Jangan nunggu kajian atau undangan kajian seminggu sekali. Dah. Kalau bisa setiap hari. Ustaz, saya sibuk Ustaz. Sibuk apa? Sibuk dunia. Padahal ilmu itu akan merangkai takwa, dan takwa itu kita butuhkan untuk perjalanan hidup abadi di akhirat. Kita tidak sedang main-main dengan ketakwaan. Itulah yang memuliakan seorang hamba di kehidupan dunia sebelum nanti di akhirat. Dan dia butuh ilmu. Semua kita tahu di kehidupan dunia ini saja semua dilakukan dengan ilmu. Siapa yang bisa jalankan kamera seperti ini kalau bukan orang yang berilmu? Siapa yang bisa utak-utak tadi sound system kalau bukan orang yang ngerti? Apa setiap kita bisa jahit baju? Atau hanya orang-orang tertentu yang berilmu tentang jahit dia bisa bikin baju? Apa setiap kita bisa melakukan instalasi listrik semua seperti ini? Apa setiap kita bisa membangun secantik ini masjid ini? Apa kita bisa membuat karpet-karpet begini? Setiap segala sesuatu di kehidupan dunia ini dilakukan oleh ahlinya, butuh panduan ilmu, apalagi agama. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mau dilakukan asal-asalan, yang penting banyak, yang penting rame, yang penting semangat, yang penting benar. Bukan yang penting banyak, yang penting rame, yang penting meriah, yang penting gelak tawa. Yang penting benar. Ilmu. Karenanya Imam Talq ibn Habib ini seorang tabi'in. Beliau berkata takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah ala nurim minallah, dengan panduan cahaya ilmu dari Allah. Gimana cara dapat cahaya ilmu itu Ustaz? Quran, hadis. Belajar. Belajar. Ini ada anak-anak, ini ada anak-anak. Di belakang ada anak-anak. Masya Allah. Saya berharap di semua masjid, di setiap majelis ilmu, kita yang sudah dewasa sabar kalau majelis kita, masjid kita dihadiri oleh anak-anak. Mungkin mereka akan ribut, namanya anak-anak dunianya masih bermain. Kita arahkan saja. Kalau mereka sudah cinta masjid, alhamdulillah. Tapi kalau mereka hadir, mungkin ribut, kita marah-marah, mereka jadi nggak mau ke masjid. Akhirnya di mana? Nongkrong di wifi, video game. Sholat 15 menit mereka rame, selep dikasih wifi. 2 jam kuat Pak. Jangankan 2 jam, sampai begadangan sampai pagi mereka tidak akan mengeluh. Ingat bahwa kita ini punya musuh yang nyata. Ada yang terlihat dengan kasat mata, tapi ada juga yang tidak terlihat dengan kasat mata. Syaitan, musuh kita yang tidak terlihat dengan kasat mata, tapi juga ada musuh-musuh Islam yang ingin kita rusak, yang ingin generasi muda Islam ini hancur. Kita tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Jadi bagaimana cara menyelamatkannya Ustadz? Ilmu. Ilmu itulah yang akan merangkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja'a thawabillah, menjalankan ketaatan kepada Allah dengan bekal ilmu, cahaya Allah, karena berharap pahala Allah. Belum selesai sampai di sini.
Dilanjutkan kata Talq ibnu Habib, wa tarku ma'asillah, dan takwa itu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ala nurim minallah, dengan cahaya Allah. Sebagian orang bertanya, Ustaz, kalau menjalankan ketaatan kepada Allah butuh ilmu, itu kita paham, supaya ketaatannya enggak keliru. Kalau meninggalkan kemaksiatan juga butuh ilmu, gimana Ustaz? Begini Pak, ada sebagian orang tidak bermaksiat tapi bukan karena takut dosa, takut ketahuan tetangga. Saya enggak jadi mencuri, ada tetangga saya lihat enggak jadi. Berarti dia meninggalkan kemaksiatan mencuri bukan karena Allah, bukan dengan petunjuk ilmu dari Allah. Ini bukan ketakwaan. Iya, dia terselamatkan dari dosa. Iya, dia terhindar dari maksiat, tapi itu bukan bernilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak menggunjing tetangganya, tidak ghibah. Kenapa tidak ghibah? Ada anaknya di situ. Nanti kalau saya gunjing bapaknya, ibunya, dia lapor nanti. Meninggalkan ghibah karena takut diketahui oleh orang. Saya tidak jadi korupsi karena takut ada KPK. Saya tidak jadi ini, saya tidak jadi itu. Meninggalkan kemaksiatan bukan dengan bekal ilmu. Ketakwaan kepada Allah itu adalah seorang hamba bahkan sampai meninggalkan kemaksiatan, dia tahu bahwa itu bernilai dosa, saya tinggalkan. Ada seorang suami tidak menggauli istrinya pada saat haid. Kenapa kau tidak gauli istrimu pada saat dia haid? Kata dokter, enggak sehat, enggak higienis. Barangkali dia tidak tahu bahwa memang ada larangan bagi seorang suami untuk mendatangi istrinya, menggaulinya dalam keadaan dia haid. Maka orang yang tidak menggauli istrinya karena haid, hanya berpikir alasan kebersihan atau kesehatan, dia tidak sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya orang yang berilmu. Dia berbuat dengan dasar ilmu, dia pun tinggalkan sesuatu dengan dasar ilmu. Inilah takwa. Semuanya bermuara kepada ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo belajar. Jangan pernah berkata saya bosan, capek untuk belajar, jangan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sebagian menyatakan hafidha alfi hadis. Imam Ahmad itu hafal 1.000.000 hadis. 1.000.000 itu kita Arba'in Nawawiyah sudah lewat saja enggak hafal-hafal. 1.000.000 hadis beliau hafal. Tapi beliau berkata, belajar ilmu agama itu minal mahbarah ilal maqbarah. Mulai dari pertama kali aku kenal botol tinta. Orang dulu kalau mau nulis kan pakai tinta itu, dicelup dulu baru nulis, dicelup lagi nulis lagi. Namanya belajar ilmu agama itu sejak saya melihat ada botol tinta sampai saya dikebumikan di dalam kubur. Makanya Imam Ahmad ketika di kondisi kritisnya, beliau panggil anaknya, "Ta'ali ya Abdullah." Nama putranya Abdullah. Abdullah sini. Iya Pak. Tolong bacakan kepadaku hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya salam. Kita ini kalau sudah sakit tolong belikan Bapak makanan ini, itu. Orang yang merasakan nikmatnya ketakwaan kepada Allah dan tahu bahwa sumber muara ketakwaan adalah ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dari ilmu.
Maka belajar, terus belajar. Makanya Nabi SAW selepas salat subuh, sebagaimana dipersaksikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, selepas salat subuh tidak beliau tinggalkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bukan ilmu yang sekedar menambah wawasan, tapi ilmu yang bisa mengimplementasikan. Saya dengan berilmu cari rizkinya rizki yang thayyib. Kata para ulama, kenapa didahulukan minta ilmu? Kok enggak minta rizki dulu? Atau minta amal salih dulu? Tapi kok mintanya ilmu dulu? Karena ilmu ini adalah bekal seseorang bisa cari rizki yang thayyib. Dia lihat, ini rizki thayyib atau tidak. Saya tahu, saya punya filternya. Ini thayyib maka saya lakukan, ini tidak thayyib maka saya tinggalkan. Ilmu. Maka ilmu didahulukan. Kenapa ilmu didahulukan sebelum amal? Karena saya sebelum berucap, saya sebelum beramal, saya filter dulu. Ini baik atau tidak? Ini diridhoi oleh Allah atau dimurkai Allah? Ilmu. Maka setiap pagi Nabi tidak pernah absen baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan satu-satunya ayat yang menjadi perintah dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad berdoa. Di dalam doa itu minta tambah. Tidak ada dalam Al-Qur'an kecuali satu. Pada surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkan dalam doamu wahai Muhammad, ya Allah Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Tidak ada perintah serupa ini. Nabi diperintahkan oleh Allah berdoa minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Kenapa? Karena ilmulah yang akan merangkai ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kiranya yang dapat disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi, sekaligus buat hadirin hadirat sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita istiqamah di jalan kebenaran, istiqamah belajar ilmu agama, istiqamah semangat mengajarkan anak-anak dan cucu-cucu kita ilmu agama. Kita berbekal ilmu sebelum mengajarkan ilmu kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga tertinggi Al-Firdaus Al-A'la, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.